Shalom teman-teman. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peran Musa dalam narasi Pentateuk, pemimpin dan perantara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Magdalena Marsanda dengan NIM 24101139. Saya mahasiswa semester 1 dari kelas PKK 1. Baik, langsung saja, yaitu peran Musa sebagai pemimpin. Musa adalah tokoh yang memiliki peran yang sangat penting dalam kitab Pentateuk, sebagai seorang pemimpin spiritual, pembimbing, pembebas, dan penghubung antara Allah dan bangsa Israel. Baiklah, yang pertama yaitu Musa sebagai pembebas. Setelah 10 tulah yang menimpa Mesir, Firaun akhirnya mengizinkan bangsa Israel untuk meninggalkan Mesir. Namun, setelah bangsa Israel pergi meninggalkan Mesir, Firaun berubah pikiran dan memerintahkan tentaranya untuk mengejar bangsa Israel. Ini dari kitab Keluaran bab 14 ayat 5 sampai 9. Ketika bangsa Israel mulai merasa panik, Musa pun berkata, "Janganlah takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepada kamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Ini dari kitab Keluaran bab 14 ayat 13. Ucapan ini menunjukkan bahwa iman Musa kepada Allah dan kemampuannya menenangkan umat yang gelisah. Sebagai pembebas, Musa membantu umat Israel untuk fokus pada kuasa Allah, bukan pada ancaman yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya yaitu Musa sebagai penuntun. Ketika bangsa Israel berada di padang gurun, mereka menghadapi kekurangan makanan dan air. Namun, Musa berperan sebagai penuntun dan perantara mereka dengan Tuhan. Dalam beberapa peristiwa penting, Musa memohon kepada Tuhan untuk menyediakan makanan dan air bagi umatnya. Makanan dari langit, Tuhan memberi mana atau roti dari ragi sebagai makanan sehari-hari bagi bangsa Israel. Keluaran ayat bab 16. Air dari batu. Ketika bangsa Israel kekurangan air, Tuhan memerintahkan Musa untuk memukul batu di Horeb, dan air pun keluar dari batu tersebut untuk kebutuhan umatnya. Keluaran bab 17 ayat 1 sampai 7. Dalam peristiwa ini kita melihat Musa menuntun bangsa Israel dari perbudakan di Mesir melalui padang gurun menuju tanah perjanjian. Selanjutnya yaitu Musa sebagai pemberi hukum. Di Gunung Sinai, Tuhan memberikan hukumnya kepada bangsa Israel melalui Musa, yang menjadi penghubung antara Allah dan umatnya. Salah satu hukum yang diterima adalah 10 perintah Allah, yang menjadi dasar moralitas dan kehidupan sosial bagi Israel. Keluaran ayat 19-20. Musa juga menerima petunjuk lebih lanjut mengenai pembangunan kemah suci dan aturan-aturan ibadah. Peran Musa yang selanjutnya adalah Musa sebagai perantara. Sebagai perantara, Musa tidak hanya menyampaikan perintah Tuhan kepada umat Israel, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung yang menyampaikan doa dan keluhan kepada Tuhan. Yang pertama itu penghubung antara Allah dan umat Israel. Musa sebagai penghubung antara Allah dan umat Israel memiliki peran yang sangat penting dalam perjalanan bangsa Israel. Sebagai perantara, ia menyampaikan wahyu Tuhan, mengatur ibadah, dan memohon pengampunan bagi umat Israel ketika mereka berbuat dosa. Sebagai penghubung, ia menegakkan perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel, dan juga membantu mereka untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Dalam narasi ini, Musa tidak hanya menjadi pemimpin yang membawa hukum Tuhan, tapi juga seorang yang menjaga hubungan antara Allah dan umat Israel. Selanjutnya yaitu doa Musa untuk umat Israel saat mereka berdosa. Ketika umat Israel berbuat dosa, seperti ketika mereka menyembah anak lembu emas, dari kitab Keluaran bab 32. Musa sebagai perantara yang berdoa dan memohon pengampunan kepada Tuhan bagi bangsa Israel. Dalam peristiwa tersebut, meskipun Tuhan sangat murka dengan penyembahan berhala yang dilakukan oleh umatnya,
Musa memohon kepada Tuhan untuk mengampuni mereka dan tidak menghancurkan mereka. Dari kitab Keluaran bab 32 ayat 11 sampai dengan 14. Dalam bilangan 14, ketika bangsa Israel menolak untuk masuk ke tanah perjanjian karena ketakutan mereka terhadap penduduk tanah itu, Tuhan berniat untuk menghukum mereka. Namun, Musa sekali lagi bertindak sebagai perantara dengan berdoa dan memohon agar Tuhan mengampuni umatnya dan tidak membinasakan mereka, yang menunjukkan peran utamanya sebagai penghubung antara Allah dan umat Israel. Yang berikutnya, kehadiran Musa sebagai perantara yang membawa hukum Taurat. Sebagai pemimpin yang dipilih Tuhan, Musa berperan sebagai pembawa wahyu yang memberi hukum-hukum yang mengatur kehidupan moral, sosial, dan keagamaan umat Israel. Hukum ini dikenal sebagai hukum Taurat yang mencakup hukum-hukum yang diberikan Tuhan di Gunung Sinai dan instruksi yang diterima Musa untuk membimbing bangsa Israel menuju kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik, yang selanjutnya, relevansi peran Musa dalam kehidupan masa kini. Musa menunjukkan ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan, bahkan ketika dihadapkan dengan tantangan besar. Keteguhan iman dan kesetiaan kepada panggilan Tuhan dalam kehidupan Musa memberikan contoh bagi individu yang berjuang untuk mempertahankan prinsip moral dan keimanan di tengah dunia yang penuh godaan dan tantangan. Musa menunjukkan keteguhan dan keberanian luar biasa ketika memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Meskipun menghadapi ancaman besar dan tantangan berat dalam kehidupan modern, pemimpin yang baik harus mampu mengambil keputusan, berani meskipun situasi sulit atau tidak pasti, seperti dalam menghadapi krisis politik, ekonomi, atau sosial. Kepemimpinan Musa mengajarkan pentingnya mempertahankan prinsip dan tujuan mulia meskipun menghadapi hambatan yang besar. Dalam konteks modern juga, peran Musa sebagai perantara dalam membangun hubungan dengan Allah, mengajarkan pentingnya kedekatan dengan Tuhan melalui wahyu, doa, dan ibadah yang benar. Sebagai pemimpin dan perantara, Musa menunjukkan bagaimana seorang dapat menjadi jembatan antara umat dan Tuhan, mengajarkan pentingnya komunikasi yang baik dengan Tuhan melalui doa dan penyampaian wahyunya. Di dunia modern ini, dapat berbagai aspek yang memimpin dengan integritas dan memberi contoh hidup yang selaras dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Sebagai perantara, seorang pemimpin juga dapat berperan dalam memperbaiki hubungan sosial dan spiritual, dengan membantu orang lain mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ajaran yang benar dan tindakan yang adil. Nah, teladan Musa mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi tantangan di hidup yang modern sekarang, kita perlu menjaga hubungan yang kuat dengan Tuhan melalui praktik spiritual yang benar, serta menjadi perantara bagi sesama dalam membangun kehidupan yang penuh kasih, keadilan, dan kedamaian. Sebagai seorang pemimpin, Musa juga menunjukkan nilai-nilai iman, kesetiaan, doa, dan perhatian kepada umat yang dapat diadaptasi oleh gereja Katolik masa kini. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, pemimpin gereja dapat membangun komunitas yang kokoh, berakar pada iman kepada Kristus, dan siap menghadapi tantangan zaman dengan kasih, kebijaksanaan, dan keberanian. Jadi, kesimpulan yang bisa saya ambil, dalam narasi Pentateukh, Musa memainkan peran sentral sebagai pemimpin dan perantara antara Allah dan bangsa Israel. Sebagai pemimpin, Musa menunjukkan kepemimpinan yang penuh tanggung jawab, membimbing umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir dan memimpin mereka untuk menuju tanah perjanjian. Ia menghadapi tantangan yang besar, termasuk pemberontakan, ketidaktaatan umat, dan kesulitan perjalanan di padang gurun. Namun, tetap teguh menjalankan panggilan ilahi. Sebagai perantara, Musa berperan dalam menyampaikan firman Allah, termasuk hukum Taurat, serta menjadi penghubung dalam komunikasi langsung antara Allah dan umatnya. Peristiwa ini terlihat jelas saat Musa menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai,
dan memohon pengampunan atas dosa-dosa Israel, seperti pada saat umat Israel menyembah anak lembu emas. Keseluruhan peran Musa menggambarkan hubungan yang erat antara Allah dan umatnya. Ia adalah tokoh yang menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati berasal dari ketaatan kepada Allah dan pengabdian kepada umat. Dalam konteks teologis, Musa adalah cerminan pemimpin yang tidak hanya bertindak atas kehendaknya sendiri, tetapi selalu tunduk pada kehendak Allah sebagai perantara perjanjian. Perannya dalam Pentateuk mengajarkan akan pentingnya iman, ketaatan, dan tanggung jawab dalam menjalankan panggilan sebagai pemimpin umat. Peran Musa ini juga memiliki relevansi yang signifikan bagi kehidupan masa kini, terutama dalam konteks kepemimpinan, iman, dan pelayanan. Sebagai pemimpin yang tunduk pada kehendak Allah, Musa mengajarkan tentang pentingnya integritas, keberanian, dan tanggung jawab dalam memimpin, terutama di tengah tantangan dan situasi yang sulit. Nilai-nilai ini relevan bagi pemimpin masa kini dalam berbagai bidang, baik spiritual, sosial, maupun profesional. Selain itu, Musa juga menjadi inspirasi individu untuk tetap teguh dalam iman. Bahkan ketika kita menghadapi tantangan besar, kisah Musa mendorong setiap orang untuk menjalani panggilan hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai dan memberikan kekuatan dalam setiap situasi. A few moments later. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Shalom dan terima kasih.